lagi di 107,7 FM Radio Fakultas Dakwah, Radio Pendidikan, informasi, hiburan, dan juga keislaman yang tentunya selalu mengudara dari lantai 3 Gedung Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di 107.7 FM Rapada, Radio Pendidikan, Informasi, Hiburan, dan Keislaman yang berada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, tepatnya di lantai 3 Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Ini tentunya sahabat Rapada, semuanya jangan lupa saksikan kami di live Instagramnya @RapadaUIN dan on air di 107 FM. Buat kalian yang mau tanya-tanya atau mention, bisa aja langsung di sana ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmadi, bisa dipanggil Ahmadi. Saya mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah angkatan 2020. Nah, tentunya nih di hari Senin di jam 15:10 ya. Setiap hari Seninnya itu kalian bakal ketemu sama kami dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari, Banjarmasin. Tentunya dalam program Podcast Mas, itu podcast mahasiswa yang akan menemani ruang dengar sahabat Rapada kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, kali ini nih Podcast Mas hadir dengan membawakan tema yaitu BBM. Bincang bareng minat bakat tema FDIK, yang pastinya bakal seru banget nih pada hari ini. Oke nih, karena aku udah perkenalan, saatnya kita lanjutkan perkenalan kepada bintang tamu kita yang ganteng dan cantik, Masya Allah. Silakan terlebih dahulu kepada Ketua Minat Bakat. Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi, biasa dipanggil Hadi. Saya berasal dari Kota Banjarmasin, ya. Mahasiswa jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam angkatan 2019. Oke, jadi di sini saya di tema periode kali ini sebagai Ketua Bidang Minat dan Bakat periode 2022-2023. Oke, selanjutnya ada kakak cantik. Masya Allah. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Nursia, biasa dipanggil Sia. Saya merupakan mahasiswi jurusan Komunikasi Penyiaran Islam angkatan 2019. Nah, asal aku dari Tanah Bumbu, jadi bukan orang asli sini nih. Dan kebetulan sama di Dema menjabat sebagai di bidang minat dan bakat, membersamai ketua bidang saya Muhammad Hadi. Itu saya sebagai sekretaris bidang minat bakat Demanya Bakat periode 2002-2023. Oke, berkesan sekali ya bagi saya bisa membersamai sebagai anggota minat dan bakat. Selain menjabat di Dima FDIK ini, apa aja nih kesibukan yang dijalani sekarang, Kak Hadi? Mungkin kesibukan dari saya itu pertama adalah ngajar di TPA. Masya Allah. Kan kemarin tuh pertama memasuki awal semester 6 mungkin ya. Kan kami angkatan 2019 itu magang. Jadi kebetulan magang di TPA, kebetulan ditawarin untuk ngajar atau tetap di sana. Pikir daripada nggak ada kesibukan atau kerjaan yang nggak bermanfaat gitu kan, lebih baik saya ngajar di situ bersama teman-teman juga ngisi waktu, sering olahraga, ya kuliah juga. Jadi kuliah ini sambil mencari ilmu akhirat ya, Kak? Iya, Masya Allah. Sambil mengajar di TPA ya? Iya. Itu mengajar di TPA itu di jam berapa sampai jam berapa? Itu dari jam 2 siang sampai jam setengah 6. Itu ada 2 sesi sebenarnya. Oh iya. Untuk Kakak Nursia? Oke, jadi kesibukanku sekarang lagi ngapain ya? Lagi mendedikasikan diri aja nih ke Dema FD, karena memang
kemarin baru selesai magang, jadi udah tercabut nih ke Suban 1 kan, udah selesai magang, alhamdulillah gitu. Jadi lagi menjalani UAS nih, udah selesai sih alhamdulillah UAS gitu kan. Tinggal nunggu nilainya aja, jadi mudah-mudahan bagus. Terus ya sisanya lagi ngikutin program-program yang ada di Demas ya, khususnya bersama teman-teman membersamai sama-sama persiapan PBAK nantinya gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana, coming soon aja nih bentar lagi kepanitiaan PBAK 2022. Ya itu aja sih. Selanjutnya, apakah ada sebelum masuk 5 ini kan, apakah ada organisasi yang pernah kalian ikuti? Hadi? Sebenarnya saya banyak sih, 3 kayaknya. Yang pertama itu UKM olahraga, itu dari Maba, udah ngikutin. Terus ada komunitas olahraga, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, itu yang dikenal sebagai Kopdik. Dan juga saya pernah satu periode ikut SEMA FDIK tahun kemarin. Di SEMA FDIK kemarin itu kakak ada di divisi apa? Kemarin itu di Komisi 3 bidang keolahragaan. Oh, bidang keolahragaan. Kak Nursia? Oke, jadi sebelum masuk Dema, dulu aku di 2019 pernah menjabat di HMJ KPI dan melengsar di awal 2020. Kemudian sama juga menjabat di Kopdik sebagai divisi voli, terus sama juga di UKM olahraga. Tapi UKM olahraga sekarang aktif menjadi atletnya aja nih sih, bukan menjadi pengurus lagi gitu kan. Dan masih aktif menjabat sebagai pengurus pusat Forkomnas KPI bagian Instagram gitu kan. Nah jadi sama Dema, udah itu deh sih, nggak banyak banget kok. Oke. Lebih banyak pengalaman. Insyaallah. Jadi kan untuk sekarang ini jabatan kakak Hadi sama Kak Nursia kan jadi ketua bidang minat bakat sama sekretaris nih. Apa sih alasan kalian untuk bergabung ke Dema FDIK ini? Dari terserah dari Kak Nursia. Mulai dari Mungkin apa tadi diulang coba diulang. Apa alasan kakak masuk Dema? Jadi di sini alasan saya masuk Dema tuh karena ingin menambah wawasan, ingin menambah ilmu, relasi juga, memperbanyak teman gitu kan. Jadi menambah skill juga gitu kan. Jadi terus alasan saya itu supaya mengembangkan lagi itu Dema ini lebih jauh, lebih tinggi terbangnya gitu kan, lebih bermanfaat untuk orang banyak gitu. Itu aja. Dari Kak Nursia. Oke, jadi alasan kenapa masuk Dema. Jadi sebelumnya FDI juga nih aku pengurus Dema tahun kemarin gitu kan, dan memutuskan untuk lanjut ke Dema lagi nih menjabat 2 periode karena emang saya suka ya. Dasarnya emang saya suka organisasi, saya suka berkegiatan, saya suka ketika orang percaya sama saya nih untuk memegang suatu kegiatan, untuk bertanggung jawab kepada suatu kegiatan gitu. Nah jadi saya mikir semester 6 ini ngapain ya selain magang gitu kan, gabut nih, biar nggak sia-sia juga gitu kan. Saya di Banjar sia-sia bayar kos mahal, bayar uang makan ini itu, kalau nggak ikut kegiatan, kalau nggak banyak dapat pengalaman gitu. Nah jadi emang pengen cari pengalaman, emang suka aja bersosialisasi sama orang, terus pengen cari networking juga yang banyak gitu kan ya, biar hidup nih nggak flat banget lah gitu kan. Jadi emang suka temenan aja gitu ya, walaupun nggak seberapa pandai juga ya berorganisasi, cuma emang suka nimbrung aja gitu. Gitu sih. Oke. Dari berbagai divisi atau bidang nih di Dema Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ini, kenapa sih kakak Hadi sama Kak Nursia mengambil di minat bakat? Oke, karena alasannya pertama tuh kan saya ini sebagai atlet sekolah ya, jadi saya pilih minat dan bakat itu supaya mewadahi para mahasiswa yang mempunyai minat dan bakat itu bidang olahraga dan juga seperti futsal, seperti tangkis, voli dan lain-lain. Jadi itu sebagai alasan saya. Oke, kalau aku ya karena di periode kemarin juga sebagai anggota minat dan bakat, jadi tahun ini menjadi sekretaris membersamai Hadi, dan memang
pengen juga sih mewadahi minat dan bakat mahasiswa FDIK khususnya gitu kan, menyalurkan dan memberikan informasi terkait minat dan bakat yang ada di FDIK. Jadi sudah berpengalaman di tahun kemarin ya Kak. Sudah sudah ada di minat bakat di tahun kemarin. Tapi nggak banyak pengalaman sih, cuma pernah aja gitu kan merasakan di minat dan bakat, dan ternyata seru gitu, jadi makanya dilanjut. Oke, baiklah, karena ada iklan yang mau lewat, silakan dengarkan. Mulai. Hai guys, balik lagi di podcast Mas. Tentunya masih bersama saya Ahmadi. Nah, untuk episode kali ini kita masih mengusung tema tentang BBM, bincang bareng minat bakat tema FDIK 2022-2023. Oke, langsung saja nih kita lanjut tanya-tanya pada kakak-kakak kita tentang organisasi yang aktif selain di Delma ini apa Kak? Oke, untuk organisasi selain aktif di Delma ini mungkin tahun ini cuma Delma aja sih. Nah, Sebelum Delma itu aktif di Kopdik, aktif di SMA, aktif di UKM. Karena tahun ini dikhususkan terkhusus untuk Delma tercinta. Masya Allah. Prioritas banget ya. Iya dong, supaya fokus sih. Tapi kalau masih di misalkan ada kegiatan di UKM olahraga atau di Kopdik, masih ikut di kegiatan tersebut Kak? Mungkin ikut karena mungkin saya ikutnya itu di bidang lomba-lomba aja sih. Kalau hanya acara-acara besar bisa tergantung sikon ya. Oke, akan terus ya apa aja selain Dema ya. selain Delma? Jadi sekarang selain Dema cuma aktif sebagai pengurus Instagramnya Performance KPI aja sih. Ya sama tadi, prioritasnya memang masih Dema gitu. Oke, terus kan nih kakak ini angkatan 2019 ya. Untuk saat ini Sangat betul. sibuknya proposal ya. Iya. Ada kegiatan yang di lain juga. Terus membagi waktu kuliah sama organisasi itu kayak gimana Kak? Saya dulu lah. Ya terserah. Jadi caranya bagi waktu. Sebenarnya kalau tahun ini nggak cukup keteteran sih ya sama kayak tahun-tahun sebelumnya gitu. Karena sekarang juga kepengurusan organisasi sudah sedikit gitu kan, nggak kayak tahun-tahun sebelumnya. Cuma memang tantangannya di semester ini kan kita tantangannya adalah proposal ya gitu kan, proposal skripsi, teman-teman udah pada sempro gitu. Nah, jadi cara bagi waktunya yang kadang pagi siang kita ngurus kuliah, malam mungkin kita organisasi, rapat, diskusi gitu. Terus kayak sih main skala prioritas aja gitu. Yang mana yang lebih urgent itu yang dikerjain duluan, yang mana yang nggak tapi urgent itu yang agak diduakan lah sedikit gitu. Tapi tetap pada kuliah nomor 1, organisasi tidak di nomor 2 kan Masya gitu. Allah. Masya Allah. Ya itu aja sih. Kak Hadi, Oke, untuk bagi waktu ya Iya. antara organisasi dan juga kuliah. Sebenarnya kalau yang organisasi itu kan bukan tiap hari aja gitu kegiatannya. Sebenarnya kalau yang kuliah kan lebih penting menurut saya gitu kan. Jadi kuliah tuh kadang dalam seminggu itu kan bisa 4 kali pertemuan. Dimana untuk rapat atau kegiatan lain itu biasanya itu cuma seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Jadi tidak ada yang alasan itu kan bahwasannya kuliah terganggu oleh organisasi atau apa. Jadi sebisa mungkin membagi karena kuliah itu lebih nomor 1 dan untuk organisasi itu kan biasanya kalau rapat tuh tidak mungkin tiap hari tuh, jarang sekali gitu kan. Kecuali memang ada event-event besar. Itu aja. jadi lebih ke manage waktu ya Kak, Ya, lebih benar. memprioritaskan. Terus nih kemarin kan kita ada sempat online tuh, mungkin karena COVID ya. Terus sekarang ini sudah semi offline. Nah, ada sebagian yang online, ada sebagian yang offline juga. Terus yang kita yang offline ini apa tuh suka duka yang dari kakak dapat dari semi offline ini Kak? Misalnya dari kakak Nusia. Oke, boleh dari aku dulu ya. Memang sekarang perkuliahan kan semi offline ya buat kita, tapi alhamdulillah nih ya di lokal aku belum ada sih gitu yang offline, cuma sempet sekali aja kemarin offline dan itu
memang kemarin nggak bisa dimaklumin gara-gara aku juga lagi magang gitu, dan alhamdulillah setelah sekali itu udah nggak ada lagi sih rencana mau offline ke depannya gitu. Jadi full online gitu. Jadi alhamdulillah dia bisa kuliah sambil rebahan. Alhamdulillah. Jadi Kak Hadi, Jadi jujur lah untuk saya bahwasanya saya suka lebih kuliah offline sih. Kalau yang online itu kadang saya keteteran, absen juga jarang gitu kan. Setelah buka HP ya langsung tidur gitu. Kalau yang offline itu ada keinginan untuk rajin gitu, langsung ke kampus bergegas untuk bangun, siap-siap entah apa gitu kan. Dan juga kelebihannya nih kuliah offline ini menurut saya itu lebih mudah paham gitu. Kadang kalau yang kuliah online itu dosennya suka ngiler, memberi banyak pertanyaan-pertanyaan yang ya di luar jangkauan lah. Ya intinya itu dah. berarti sukanya ini ketika offline itu lebih paham Iya. untuk memahami apa yang diajarkan oleh dosen. Kalau lupa ya tadi kan online ya. Iya. Biasanya kalau udah absen kan langsung tidur. Iya, langsung biasanya. tidur. Nah, semena-mena kan sudah absen biasanya. Tugas banyak, Tugas juga. banyak. Terus nih, bagaimana dukungan orang tua terkait kakak sebagai mahasiswa kuliah dan organisasi? Saya dulu ya. Ya kan? Jadi untuk dukungan orang tua itu sebenarnya saya nggak pernah gitu kan kepada gitu. Saya bilang ke orang tua, maksudnya saya ingin ikut organisasi ini, ya apa gitu kan. Sebenarnya untuk orang tua tuh saya mendukung terus gitu. Yang penting kegiatan itu positif dan membawa ke arah kebermanfaatan untuk orang banyak gitu. Terus ya. Oke, kalau dari aku pribadi memang nggak pernah juga sih. Aku orangnya cukup nggak terlalu terbuka gitu, karena aku nggak harus gimana ya, nggak pernah ngomong aku mau masuk DEMA ya tahun ini, aku mau masuk KMJ, kan aku mau masuk ini, aku nggak pernah kayak gitu. Karena alhamdulillah orang tua sama keluarga aku tuh paham dari dulu, memang dari SD, dari kelas 5 emang sudah senang tuh, dulu kan ikut pramuka sana sini, emang seneng banget, tahu gitu lah, paham kalau alhamdulillah anaknya nih doyan organisasi gitu ya kan, doyan sana sini, dan kayak paham nih anak sekarang udah gede juga kan, pasti tahu yang mana yang baik, yang mana yang enggak gitu. Jadi alhamdulillah dibebasin, tetapi dalam batasan hal yang positif gitu, karena memang tahu kegiatan mahasiswa pasti kan rata-rata positif tuh kan, nggak mungkin kan kegiatan mahasiswa yang ngedrak gitu, mungkin lah gitu. Oke, yang penting kegiatannya positif. Iya benar. Ini ada pertanyaan dari sahabat Al-Fadha. Pernah nggak sampai sakit nggak karena berorangan, karena berorganisasi, merasa jerak dan bosan berorganisasi, dan bagaimana mengatasinya perasaan tersebut? Apa? Lanjut lagi. Siapa nih? Aku dulu kan? Silakan. Di first ya. Nah jadi pernah nggak sih sampai sakit gara-gara ikut organisasi, dan gimana cara mengatasinya? Alhamdulillah pernah. Ya pernah di tahun kemarin, tapi nggak dengan organisasi aja gitu. Tahun kemarin itu memang semuanya terdabling antara organisasi, kerja dan kuliah. Jadi banyak sekali mendapatkan ya tuntutan ya, benar, tuntutan, apalagi tuntutan pekerjaan lah yang kalian tahu gitu kan ya. Iya benar, dan memang pernah ngedrop juga, dan memang apalagi aku orangnya memang memiliki riwayat penyakit gitu ya kan. Jadi kalau masalah ngedrop pasti pernah nih ya tiap orang, tapi kalau merasa jerak karena organisasi itu nggak pernah gitu. Nggak pernah sampai nyalahin gara-gara organisasi ini aku jadi sakit ya, alhamdulillah nggak pernah kayak gitu, karena tahu nih salahnya itu bukan di organisasi tersebut, tapi salahnya di diri aku sendiri. Aku yang nggak bisa manage diri aku yang nggak bisa ngatur pola makanku, pola istirahatku kayak gitu. Jadi cara ngadepinnya ya karena udah terjadi nih misalnya sakit, usaha tuh besoknya cari gimana caranya aku nyempetin makan, nyempetin minum obat. Kalau udah ngerasa ngedrop sedikit ya gimana caranya
jaga daya tahan tubuh, apalagi mindset sih jangan kalau capek tuh kita happy aja gitu biar nggak tambah sakit gitu. Jadi dibawa happy aja gitu, apalagi kalau udah mulai banyak pikiran atau banyak apa gitu pasti dibawa yang happy aja, dibawa cerita gitu kan, sama alhamdulillah punya teman juga yang mau dengerin cerita gitu. Itu aja sih intinya, nggak pernah nyalain organisasi kalau sampai aku sakit gitu. Dari Kak Adi. Untuk saya itu jujur nih, untuk selama ikut organisasi ketika berkegiatan atau apa, saya tidak pernah mengalami sakit gitu. Karena untuk saya itu lebih menjaga pola makan, itu tidur yang cukup gitu kan. Ya intinya ketika berkegiatan yang ya padat gitu kan, organisasi ataupun saya jujur sebelumnya tuh karena organisasi juga ikut pertandingan, jadi kadang suka pusing aja mengatur waktunya. Jadi untuk mengatasinya tuh saya lebih minta pendapat sama teman, juga banyak di nongkrong, ngobrol-ngobrol dikit tipis-tipis supaya ada jalan keluarnya. Mungkin itu aja sih. Yang pada intinya lebih menjaga bisa memanage waktu, bisa menjaga pola makan ya. Kalau biasanya kegiatan yang berat-berat itu kan sering menyusahkan pikiran ya, beban biasanya, beban ini itu kan biasanya kita harus juga ada cerita juga, karena kan kalau nggak cerita bisa tambah jadi beban. Benar sih, jangan dipendam sendiri ya. Jangan dipendam sendiri, menyelesaikan sendiri. Kita juga perlu solusi lah, minta pendapat sama teman juga. Nah, terus nih berhubungan dengan teman, apakah ada dukungan dari teman-teman terkait dukungan teman-teman terkait dengan kesibukan kuliah dan organisasi? Boleh aku duluan ya? Dukungan teman-teman ya alhamdulillah aku dikelilingi sama orang-orang yang memang suka berorganisasi juga gitu. Cuma dengan latar belakang organisasi yang berbeda-beda aja sih. Alhamdulillah respon mereka positif karena aku juga menerima mereka sebagai mereka organisasi di organisasi lain, mereka menerima aku sebagai aku organisasi di sini gitu kan. Ya walau kadang pasti namanya teman lah, namanya pernah bisa sambatan kayak ih ya aktivis kampus ya kayak itu. Nah tapi kan kita juga nanggepinnya jangan serius-serius banget gitu, pasti kayak namanya juga candaan, biasalah anak muda kayak gitu. Nah jadi kadang suka nyesuaiin circle aja. Kalau lagi di circle yang ini kita bicara ya sesuai organisasi yang sama-sama kita ikutin, kalau sama mereka ya sesuai sama mereka juga gitu. Jadi alhamdulillah fan-fan aja sih gitu selama kuliah dan berorganisasi. Dari Kak Adi, dukungan dari teman-teman atau kesibukan kuliah? Untuk dukungan dari teman itu setuju saja. Sebenarnya saya ketika ikut organisasi itu paling pertama itu kan di UKM Marga. Nah terus kan karena banyak teman, nanti ketika mau melanjutkan organisasi yang ini itu berbawaan banyak belajar. Ya bersama Ais juga, Sia kan kemarin juga ikut komunitas apa? Komunitas olahraga, Optikom. Nah jadi itu kan dukungan dari teman itu kan ibarat tuh ada semangat karena ada imbayan ya, support ya. Terus untuk lanjut ke SMA kemarin itu juga dibawahi oleh Ais sebagai bidang kominfo dari Dema ya. Terus untuk ke Dema itu kan karena bebawaan juga gitu sama Ais juga sih ya. Jadi ada teman gitu, jadi support system dorongan untuk lebih maju. Untuk berorganisasi juga sama kuliah. Oke, itu aja. Oke. Kita kembali lagi nih ke minat bakat ya. Oke. Di minat bakat ini apa sih fungsi minat bakat itu di Dema Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi tersebut? Jadi untuk fungsi minat dan bakat di Fakultas Dakwah itu kan. Nah, jadi fungsinya itu mewadahi mahasiswa mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di mana sih bidang atau minat dari mereka itu kita wadahi untuk mereka itu berwadah itu ya, maksudnya di sini kan supaya mereka itu lebih bersemangat lagi mengembangkan apa kebisaan darinya, keahlian. Misalnya kan di bidang futsal kita adakan itu event, maksudnya fun futsal itu latihan bareng. Jadi ketika ada pertandingan bidang untuk mewakili Fakultas Dakwah itu kan
itu mereka itu bisa terwadahi dan mereka juga berprestasi, bukan saja orang-orang yang berada di organisasi Kopdik atau Dema aja gitu yang ikut, cuman seluruh mahasiswa dakwah itu bisa ikut. Oke, jadi kita sebagai minat bakat Ilima ini mewadahi bagi mereka yang ingin mengembangkan bakat. Oke, biar makin penasaran untuk pembahasan berikutnya, mari kita sama-sama dulu dengarkan iklan ya. Memang mau lewat dulu nih, selamat mendengarkan. Hai guys, balik lagi di podcast Mas. Tentunya masih bersama saya Ahmadi. Nah, untuk episode kali ini kita masih mengusung tema tentang BBM, bincang bareng minat bakat tema pendidikan 2022-2023. Oke, langsung saja nih kita lanjut tanya-tanya pada kakak-kakak kita tentang organisasi yang aktif selain di Denma ini apa Kak? Oke, untuk organisasi selain aktif di Denma ini mungkin tahun ini cuma Denma aja sih. Sebelum Denma itu aktif di Kopdik, aktif di SMA, aktif di UKM. Karena tahun ini dikhususkan terkhusus untuk Denma tercinta. Prioritas banget ya. Iya dong, supaya fokus itu. Tapi kalau masih di misalkan ada kegiatan di UKM olahraga atau di Kopdik, masih ikut di kegiatan tersebut Kak? Mungkin ikut karena mungkin saya ikutnya itu di bidang lomba-lomba aja sih. Kalau acara-acara besar bisa tergantung sikon ya. Oke, nah kan ya apa aja selain Dema. Jadi sekarang selain Dema cuma aktif sebagai pengurus Instagramnya Performance KPI aja sih. Ya sama tadi, prioritasnya memang masih Dema gitu. Oke, terus kan di kakak ini angkatan 2019 ya. Nah, untuk saat ini sibuknya proposal ya. Ada kegiatan di lain juga. Terus membagi waktu kuliah sama organisasi itu kayak gimana Kak? Saya dulu lah. Ya terserah. Jadi caranya bagi waktu. Sebenarnya kalau tahun ini nggak cukup keteteran sih ya sama kayak tahun-tahun sebelumnya gitu. Karena sekarang juga kepengurusan organisasi sudah sedikit gitu kan, nggak kayak tahun-tahun sebelumnya. Cuma memang tantangannya di semester ini kan tantangannya adalah proposal ya gitu kan, proposal skripsi, teman-teman udah pada sempro gitu. Nah, jadi cara bagi waktunya ya kadang pagi siang kita ngurus kuliah, malam mungkin kita organisasi, rapat, diskusi gitu. Terus kayak main skala prioritas aja gitu. Yang mana yang lebih urgent itu yang dikerjain duluan, yang mana yang nggak tapi urgent itu yang agak diduakan lah sedikit gitu. Tapi tetap pada kuliah nomor 1, organisasi tidak di nomor 2 kan gitu. Masya Allah. Ya itu aja sih. Pak Haji. Oke, untuk bagi waktu ya antara untuk organisasi dan juga kuliah. Sebenarnya kalau organisasi itu kan bukan tiap hari aja gitu kegiatannya. Sebenarnya kalau kuliah kan lebih penting menurut saya gitu. Jadi kuliah tuh kadang dalam seminggu itu kan bisa 4 kali pertemuan. Dimana untuk rapat atau kegiatan lainnya itu biasanya itu cuma seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Jadi tidak ada yang alasan gitu kan bahwasannya kuliah terganggu oleh organisasi atau enggak apa. Jadi sebisa mungkin bagi karena kuliah itu lebih nomor 1 dan untuk organisasi itu kan biasanya kalau rapat tuh tidak mungkin tiap hari tuh, jarang sekali gitu kan. Kecuali memang ada event-event besar itu aja. Jadi lebih ke manage waktu ya Kak, lebih memprioritaskan. Terus nih kemarin kan kita ada sempat online tuh, mungkin karena COVID ya. Terus sekarang ini sudah semi offline. Ada sebagian yang online, ada sebagian yang offline juga. Terus yang kita yang offline ini apa tuh suka duka yang dari kakak dapat dari semi offline ini Kak? Terus dari kakak Nursia. Oke, boleh dari aku dulu ya. Memang sekarang perkuliahan kan semi offline ya.
buat kita. Tapi alhamdulillah nih ya, di lokal aku belum ada sih gitu yang offline, cuma sempet sekali aja kemarin offline, dan itu memang kemarin nggak bisa dimaklumin gara-gara aku juga lagi magang gitu. Dan alhamdulillah setelah sekali itu udah nggak ada lagi sih rencana mau offline ke depannya gitu. Jadi full online gitu. Jadi alhamdulillah bisa kuliah sambil rebahan. Alhamdulillah. Dari Kak Hadi. Jadi jujur lah, saya bahwasanya saya suka lebih kuliah offline sih. Kalau yang online itu kadang saya keteteran, absen juga jarang gitu kan. Setelah buka HP ya langsung tidur gitu. Kalau yang offline tuh ada keinginan untuk rajin gitu, langsung ke kampus bergegas untuk bangun, siap-siap entah apa gitu kan. Dan juga kelebihannya nih kuliah offline ini menurut saya itu lebih mudah paham gitu kan. Kadang kalau yang kuliah online itu dosennya suka ngiler, memberi banyak pertanyaan-pertanyaan yang ya di luar jangkauan lah. Ya intinya itu dah. Berarti sukanya ini ketika offline itu lebih paham Iya. untuk memahami apa yang diajarkan oleh dosen. Kalau dukanya tadi kan online ya. Iya. Biasanya kalau udah absen kan langsung tidur. Iya, Biasanya kan benar. semena-mena kan sudah absen. Biasanya Tugas banyak Tugas juga. banyak. Iya. Terus nih, bagaimana dukungan orang tua terkait kakak sebagai mahasiswa kuliah dan organisasi? Saya bilang. Silakan. Jadi untuk dukungan orang tua itu sebenarnya saya nggak pernah itu kan kepada gitu. Bilang ke orang tua, maksudnya saya ingin ikut organisasi ini, ya pak gitu kan. Sebenarnya untuk orang tua tuh saya mendukung terus gitu mas. Yang penting kegiatannya itu positif dan membawa ke arah kebermanfaatan untuk orang banyak gitu. Itu aja. Terus ya. Oke, kalau dari aku pribadi memang nggak pernah juga sih. Aku orangnya cukup nggak terlalu terbuka gitu, karena aku nggak harus gimana ya, nggak pernah ngomong aku mau masuk BEMA ya tahun ini, aku mau masuk KMJ, mungkin aku mau masuk ini, aku nggak pernah kayak gitu. Karena alhamdulillah orang tua sama keluarga aku tuh paham dari dulu, memang dari SD, dari kelas 5 emang sudah senang tuh. Dulu kan ikut pramuka sana sini, emang seneng banget, tahu gitu lah, paham kalau alhamdulillah anaknya nih doyan organisasi gitu ya kan, doyan sana sini, dan kayak paham nih anak sekarang udah gede juga kan, pasti tahu yang mana yang baik, yang mana yang enggak gitu. Jadi alhamdulillah dibebasin, tetapi dalam batasan hal yang positif gitu, karena memang tahu kegiatan mahasiswa pasti kan rata-rata positif tuh kan, nggak mungkin kan kegiatan mahasiswa yang ngedrak mungkin lah gitu. Oke, yang penting kegiatannya positif. Iya benar. Ini ada pertanyaan dari sahabat Rapada. Pernah nggak sampai sakit nggak karena berorangan, karena berorganisasi, merasa jerak dan bosan berorganisasi, dan bagaimana mengatasinya perasaan tersebut? Paham? Paham. Siapa nih? Aku dulu kan. Silakan. Di first ya. Nah jadi pernah nggak sih sampai sakit gara-gara ikut organisasi, dan gimana cara mengatasinya? Alhamdulillah pernah. Ya pernah di tahun kemarin, tapi nggak dengan organisasi aja gitu. Tahun kemarin itu memang semuanya terdoubling antara organisasi, kerja dan kuliah. Jadi banyak sekali mendapatkan ya tuntutan ya, benar, tuntutan, apalagi tuntutan kerjaan lah ya, kalian tahu gitu kan ya. Iya benar, dan memang pernah ngedrop juga, dan memang apalagi aku orangnya memang memiliki riwayat penyakit gitu ya kan. Jadi kalau masalah ngedrop pasti pernah nih ya tiap orang, tapi kalau merasa jerak karena organisasi itu nggak pernah gitu. Nggak pernah sampai nyalahin gara-gara organisasi nih aku jadi sakit ya, alhamdulillah nggak pernah kayak gitu, karena tahu nih salahnya itu bukan di organisasi tersebut, tapi salahnya di diri aku sendiri. Aku yang nggak bisa manage diri aku yang nggak bisa ngatur pola makanku, pola istirahatku kayak gitu. Jadi cara ngadepinnya ya karena udah terjadi nih misalnya sakit, usaha tuh besoknya cari
gimana caranya aku nyempet-nyempetin makan, nyempet-nyempetin minum obat. Kalau udah ngerasa ngedrop sedikit, ya gimana caranya jaga daya tahan tubuh. Apalagi mindset sih, jangan kalau capek tuh kita happy aja gitu, biar nggak tambah sakit gitu. Jadi dibawa happy aja gitu. Apalagi kalau udah mulai banyak pikiran atau banyak apa gitu, pasti dibawa yang happy aja, dibawa cerita gitu kan. Sama alhamdulillah punya teman juga yang mau dengerin cerita gitu. Itu aja sih intinya, nggak pernah nyalahin organisasi kalau sampai aku sakit gitu. Dari Kak Hadi. Untuk saya itu jujur nih, untuk selama ikut organisasi ketika berkegiatan atau apa, saya tidak pernah mengalami sakit gitu. Karena untuk saya itu lebih menjaga pola makan, itu tidur yang cukup gitu kan. Ya intinya ketika berkegiatan yang ya padat gitu kan, organisasi ataupun saya jujur sebelumnya itu karena organisasi juga ikut pertandingan, jadi kadang suka pusing aja mengatur waktunya. Jadi untuk mengatasinya itu saya lebih minta pendapat sama teman, juga banyak di nongkrong, ngobrol dikit lah tipis-tipis supaya ada jalan keluarnya gitu. Mungkin itu aja sih. Yang pada intinya lebih menjaga bisa memanage waktu, bisa menjaga pola makan ya kan. Kalau biasanya kegiatan yang berat-berat itu kan sering menyusahkan pikiran ya, beban biasanya, beban ini itu kan biasanya kita harus juga ada cerita juga, karena kan kalau nggak cerita bisa tambah jadi beban. Benar sih, jangan dipendam sendiri ya. Jangan dipendam sendiri, menyelesaikan sendiri. Kita juga perlu solusi lah, minta pendapat sama teman juga. Nah terus nih, berhubungan dengan teman, apakah ada dukungan dari teman-teman terkait apakah dukungan teman-teman terkait dengan kesibukan kuliah dan organisasi? Boleh aku duluan ya? Ya, duluan ya. Dukungan teman-teman ya alhamdulillah aku dikelilingi sama orang-orang yang memang suka berorganisasi juga gitu. Cuma dengan latar belakang organisasi yang berbeda-beda aja sih. Alhamdulillah respon mereka positif karena aku juga menerima mereka sebagai mereka organisasi di organisasi lain, mereka menerima aku sebagai aku organisasi di sini gitu kan. Ya walau kadang pasti namanya teman lah, terus namanya pernah bisa sambatan kayak ih ya aktivis kampus ya kayak itu. Nah tapi kan kita juga nanggepinnya jangan serius-serius banget gitu, pasti kayak namanya juga candaan, biasalah anak muda kayak gitu. Nah jadi kadang suka nyesuaiin circle aja. Kalau lagi di circle yang ini kita bicara ya sesuai organisasi yang sama-sama kita ikutin, kalau sama mereka ya sesuai sama mereka juga gitu. Jadi alhamdulillah fan-fan aja sih gitu selama kuliah dan berorganisasi. Dari Kak Hadi, dukungan dari teman-teman tentang kesibukan kuliah. Untuk dukungan dari teman itu setuju saja. Sebenarnya saya ketika ikut organisasi itu paling pertama itu kan di UKM Harga. Nah, terus kan karena banyak teman, nanti ketika mau melanjutkan organisasi ini itu berbawaan belajar. Ya, bersama Ais juga siang kan kemarin juga ikut komunitas komunitas olahraga Koptikom. Nah, jadi itu kan dukungan dari teman itu kan ibarat tuh ada semangat karena ada imbayan ya, support ya. Terus untuk lanjut ke SMA kemarin itu juga dibawahi oleh Ais sebagai bidang kominfo dari Dema ya. Terus untuk ke Dema itu kan karena bebawan juga gitu sama Ais juga sih ya. Jadi ada teman jadi support system, dorongan untuk lebih maju. Untuk berorganisasi juga sama. Oke, itu aja. Oke. Kita kembali lagi nih ke minat bakat ya. Oke. Di minat bakat ini apa sih fungsi minat bakat itu di Dema Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi? Jadi untuk fungsi minat dan bakat di Fakultas Dakwah itu kan. Nah, jadi fungsinya itu mewadahi mahasiswa-mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di mana sih bidang atau minat dari mereka itu kita wadahi untuk mereka itu terwadahi itu ya, maksudnya di sini kan supaya mereka itu lebih bersemangat lagi mengembangkan apa kebisaan darinya, keahlian. Misalnya kan di bidang futsal kita adakan itu maksudnya fun futsal itu entah latihan bareng. Jadi ketika ada pertandingan di bidang
untuk mewakili fakultas dakwah itu kan, itu mereka itu bisa terwadahi dan mereka juga berprestasi, bukan saja orang-orang yang berada di organisasi Kopdik atau Undema aja gitu yang ikut, cuman seluruh mahasiswa dakwah itu bisa ikut gitu. Oke, jadi kita sebagai minat bakat di Dima ini mewadahi bagi mereka yang ingin mengembangkan bakat. Oke, biar makin penasaran untuk pembahasan berikutnya, mari kita sama-sama dulu dengarkan iklan. Ya, mau lewat dulu nih sama mendengarkan. Oke, itulah tadi 2 buah lagu yang telah kita dengarkan. Semoga sahabat Rapada bisa terhibur. Kembali lagi bersama kami di podcast mahasiswa. Yaitu sebelumnya tadi kita mengenai tentang fungsi minat bakat di MIPK itu bagaimana. Terus ini ada lagi, seberapa penting sih adanya minat bakat itu di Fakultas Komunikasi? Mungkin bisa dijawab oleh sekretaris saya. Jadi berbicara masalah seberapa penting minat dan bakat di Dema ya. Kalau dibilang seberapa penting, pasti tentunya sangat penting ya. Tidak hanya minat dan bakat, bahkan semua bidang yang ada di Dema itu sangat penting gitu. Namun kita tidak bisa juga menghilangkan adanya minat bakat ini di Dema, karena kamilah yang mewadahi para mahasiswa dan para masyarakat FDIK terkait minat dan bakat, baik di bidang olahraga tentunya, di bidang ilmiah dan lain-lain. Jadi seberapa mungkin dan kami usahakan gitu, bahwasanya kami akan membantu para mahasiswa yang memiliki bakat ini untuk menyalurkan bakat mereka ya, walaupun nggak langsung satset ya, Bertahap ya tentunya bertahap gitu. Step by step. Ya, step by step. Jadi intinya kita mewadahi minat dan bakat, contohnya di jalur olahraga ya, di cabang olahraga kita mewadahi melalui adanya Kopdik gitu kan. Kita terus menyalurkan minat dan bakat terkait yang lain-lainnya, ada jalurnya juga nih tersendiri gitu. Jadi kenapa adanya minat dan bakat, supaya terstruktur aja gitu, harusnya kemana. Contohnya yang kita sedang melaksanakan ini pada cabang olahraga, kita setiap 2 minggu ya, 2 minggu sekali di hari Sabtu kita mengadakan yang namanya sebat nih, sehat bareng minat bakat. Jadi ya dimana kita setiap Sabtu selama 2 minggu sekali itu pasti akan memilih nih cabang olahraga mana sih yang bisa kita ajak nih para mahasiswa. Contohnya kemarin kita udah melaksanakan tenis meja ya bersama mahasiswa dakwah, terus udah melaksanakan apa kemarin, futsal ya. Futsal, dan diharapkan kedepannya lagi kita bisa menghadirkan cabang-cabang olahraga lainnya nih. Bulu tangkis Ya, kayak bulu tangkis, voli, catur mungkin. Iya. Oke, dari Kak Hadi. Oke. Sudah terjawab tadi. Sudah terjawab, sudah terwakilkan Ya. oleh sekretaris kita ya. Ya mungkin bagi sahabat Rapada yang ingin menyalurkan bakat ya lewat olahraga, bisa nih kami dari minat bakat mewadahi bakat tersebut, apapun misalnya dari bulu tangkis, dari voli, futsal, insya Allah kami bisa mewadahi tersebut. Semoga. Oke, karena azan asar sudah tiba, saatnya kita menyimak dan mendengarkan, dan selamat menunaikan ibadah salat asar. Oke, balik lagi di podcast Mas. Tentunya masih bersama saya Ahmadi, sudah tahu. Nah, untuk episode kali ini kita lanjut kepada pertanyaan yang berikutnya. Nah, sebelumnya tadi berkenan tentang seberapa penting. Nah, terus nih pengaruh apa saja yang diberikan minat bakat terhadap masyarakat FDIK khususnya. Oke, terserah kepada Kak Hadi. Oke, saya ya. Pengaruh minat bakat ya terhadap mahasiswa FDIK. Ya, tentunya pasti memiliki dampak dan pengaruh gitu. Yang pertama pasti mempermudah nih para mahasiswa di luar sana nih menyalurkan minat dan bakatnya. Dan buat mahasiswa dakwah khususnya yang berusaha mungkin mencari link di mana sih tempat buat
kita latihan olahraga, buat kita latihan ini itu gitu, bisa hubungi kami gitu kan. Nanti kami pun pasti bakal mengadakan nih, kira-kira dari Minbat mau apa ya gitu, kalian maunya apa sih gitu dari Minbat. Apakah kalian mau kami mengadakan pelatihan olahraga atau mengadakan pelatihan yang lainnya gitu ya, kayak pelatihan siaran radio mungkin atau apa gitu. Nah itu bisa saja sih hubungi kami. Jadi tentunya mempermudah para mahasiswa dalam mendapatkan informasi terkait minat dan bakat mereka. Oke. Dari Kak Adi. Mungkin tadi tentang pengaruh, minat bakat untuk mahasiswa fakultas dakwah. Nah, fakultas dakwah. Jadi untuk pengaruhnya itu menurut saya mempermudah para mahasiswa dan mahasiswi muda itu untuk mengembangkan, tadi kan seperti yang sudah saya jelaskan, bahwasanya mengembangkan keahliannya atau minat dan bakat dari para mereka itu. Jadi mereka itu merasa, oh ini ya, kami ini sebagai mahasiswa bukan saja hanya duduk di bangku kuliah, juga ada kegiatan-kegiatan yang bisa membuat mereka itu merasa senang atau mungkin tersalurkan kira-kira bakatnya. Mungkin itu saja sih. Baiklah, kalian semua yang di luar sana, mungkin setelah kurang lebih 1 jam kami menemani ruang dengar buah Pian. Untuk selanjutnya itu sebelum kami tutup, mari kita dengarkan dulu closing statement dari 2 bintang tamu. Karena kepada orang Indonesia terlebih dulu. Oke, jadi closing statement saya tidak panjang dan tidak lebar. Jadi pesan saya buat mahasiswa dan mahasiswi khususnya di luar sana nih ya, bahwasanya kita tidak hanya mendapatkan ilmu dan pengalaman itu di dalam kelas saja. Jadi carilah ilmu dan pengalaman itu sebanyak-banyaknya di luar sana, karena di luar sana masih banyak nih wadah tempat kalian itu mendapatkan ilmu dan pengalaman. Jangan sampai menyesal nantinya ketika kalian sudah lulus kuliah dengan kalian minimnya pengalaman ya, minimnya pengetahuan. Kenapa sih dulu aku waktu kuliah aku coba ini itu gitu, coba hal baru ini itu. Intinya jangan sampai menyesal aja gitu kan, mumpung saat ini waktunya buat kita mencoba banyak hal baru sebelum terlambat. Dari Adi. Oke, mungkin untuk closing statement dari saya adalah untuk para mahasiswa dan mahasiswi fakultas dakwah dan ilmu komunikasi, tentunya teruslah berproses, jalani fil pahit dan manisnya, kan? Karena nanti akan berbuah sebuah keberhasilan jika dijalani, dinikmati dan juga disyukuri. Intinya semangat terus, jangan ya seperti pesan dari Nursiah tadi kan, bahwasanya ilmu itu tidak hanya ilmu dan pengalaman itu tidak hanya berada di bangku kuliah saja. Ikutilah organisasi-organisasi baik itu di kampus, tingkat fakultas atau universitas, entah bahkan tingkat internal lain di luar sana. Oke, itu saja. Oke. Jadi di sini kita perlu banyak mencari pengalaman, berbanyak berproses ya di dalam suatu apapun itu kegiatan kita. Teruslah berproses tentang mencari pengalaman tentang kegiatan kita yang telah kita jalani tersebut. Jangan merasakan kegiatan kita tersebut menjadi beban bagi kita sendiri. Betul. Oke, baik. Salam dari saya, Adi, Adi. dan Sia. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.